kita berharga. Adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat Natal. Selamat Natal, Kak Adik. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Buang Natal. Halo adik-adik, Feliz Navidad. Joyeux Noel. Ajun Kurijin. Merry Christmas. Christmas Kak Ari Kids. God bless you. Assalamualaikum panuce. Bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Kak Ira mengucapkan Merry Christmas buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. God bless you. Wish you a Merry Christmas, joyful, and God bless you. Merry Christmas. God bless you. Merry Christmas adik-adik semuanya. God bless you. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa.
Halo adik-adik semuanya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Mari yang Pasko. Bekerja Jesus bless you, KFDG. bagi kemuliaan Bele kali kimaka. bersama Merry Christmas. Merry Christmas. Apa itu? semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Istrinya Om Andi. Bekerja, berkarya Yuk adik-adik yuk yang belum nyalain kameranya nyalain yuk. bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 sa aku bisa. Ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 sa aku bisa. Ta bertalenta Selamat Natal semuanya. bersama Tuhan. Selamat Natal, KFDG. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Natal ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya kalian semuanya? Boleh angkat tangannya? Lambaikan tangan ke kameranya. Ya, untuk adik-adik yang belum nyalain kameranya, bisa dinyalain kameranya sekarang ya. Nah, hari ini kita akan merayakan Natal KFD Kids. Sebelum mulai ke acaranya, kakak mau membacakan beberapa pengumuman. Disimak ya adik-adik. Pengumuman yang pertama yaitu ibadah KFD Kids nanti akan mulai kembali diadakan tahun depan tanggal 8 Januari dan masih secara online. Yang kedua, di awal tahun nanti akan menaikkan kelas dan juga pengumuman untuk adik-adik yang sudah SMP. Yang ketiga yaitu untuk papa mama, adik-adik semuanya akan diadakan Natal umum di DBT KFD tanggal 27 Desember jam 9 pagi melalui YouTube channel dbtkrd.com. Nah, selain itu juga akan ada ibadah awal tahun tanggal 3 Januari juga akan melalui YouTube channel GBT KRD. Selanjutnya yaitu yang keempat, persiapan Natal umum nanti akan dibagikan souvenir, lilin, kalender, dan perjamuan kudus untuk ibadah buka tahun. Dan kalian bisa mendaftarkan diri kalian masing-masing ke Saudari Kesia. Oke, pengumumannya udah selesai nih adik-adik. Selain pengumuman, kakak juga mau menyampaikan nih beberapa berkat-berkat yang sudah diterima oleh adik-adik melalui kesaksian yang sudah diberikan ke kakak-kakak semuanya. Kesaksian yang pertama yaitu ada nih seorang di antara teman-teman kita yang selama sebelum pandemi itu dia itu sakit-sakitan adik-adik. Jadi dia itu gampang banget sakit pilek, sakit panas, sakit flu, sehingga harus sering-sering ke dokter. Nah, kalau selama pandemi ini kan kita tuh nggak boleh ya ke dokter, kita kan kalau bisa menghindari ke rumah sakit ataupun ke dokter. Jadi adik ini waktu pandemi ini sakit,
Dia itu sakit muntah-muntah dan nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kalau makan sedikit, minum sedikit, muntah. Jadi mamanya ini bingung mau ke dokter atau enggak. Nah, akhirnya mamanya ini dan adik ini memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan dan juga minum obat panas. Dan luar biasanya nih adik-adik, Tuhan menyembuhkan adik ini. Hanya dengan berdoa dan juga minum obat panas tanpa perlu ke dokter. Tepuk tangan adik-adik, Tuhan yang luar biasa. Ada lagi nih, cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini dialami oleh teman-teman juga, yaitu selama masa pandemi ini, gigi susu adik ini tuh copot. Sebelumnya, gigi susu adik ini copot, dia itu harus ke dokter gigi. Harus dicabut di dokter gigi karena akar giginya itu panjang. Jadi mau nggak mau harus ke dokter gigi. Tapi seperti yang tadi kakak bilang, selama pandemi ini kan serem ya kalau mau ke dokter ataupun ke rumah sakit. Jadi mamanya laki-laki mamanya adik ini dan adik ini juga bingung mau ke dokter atau enggak. Akhirnya mamanya ini dan adik ini memutuskan juga untuk berdoa kepada Tuhan supaya giginya bisa lepas tanpa perlu ke dokter. Dan luar biasanya nih adik-adik, Tuhan mengabulkan doa adik dan juga mama ini. Selama pandemi ini, gigi susu adik ini sudah copot 4 kali dan 4-empatnya itu copot tanpa perlu ke dokter gigi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa adik-adik. Oke. Tadi kan kakak sudah membagikan nih 2 kesaksian yang sangat luar biasa dari adik-adik semuanya. Sesaat lagi kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Jadi kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita gerak sama-sama. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mulai. Adik-adik semuanya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Sekarang ya adik-adiknya sudah pada berdiri belum ya? Diajakin berdiri yuk semuanya. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat sore hari ini. Tepuk tangan sama-sama yuk. Come on now, let's open up the room. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Let's say come on now. Come on now, let's open up
It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, never faithful, never ending love. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar satu buah lagu baru. Judulnya adalah Big or Small. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita mau ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di depannya. Sudah siap memuji Tuhan bersama? Sudah siap memuji Tuhan bersama? Mari kita semuanya nyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Katakan bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lari ya, ye 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 ye. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi ya, big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Digulung-gulung tangannya, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan kita semuanya pasti bisa. Semuanya katakan ya, sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya lari di depannya, ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kakak mau denger suaranya adik-adik ya, katakan sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan. Mari kita semuanya sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat lagi. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yes, bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya adik-adik, kita mau melompat bersama, kita mau berlari bersama kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Sekarang Kak Otniel mau ngajak kita semua lompat yuk. Di rumah ya lompat bareng. 1, 2, 3, 4. Jump, 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 jump. Semuanya yuk. Ayo semuanya sudah ya. Mari kita nyanyi bersama.
Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Lompat lagi ya, let's go. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. Bersama tujuh Tuhan. He is the light. The light. Woo. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Bersama jump. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Lompat lagi, let's go. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. You are the light. Bersama katakan, you are the light. You are the light. You are the light. The light. Tunjuk kanan kiri bersama ya. Kanan kiri teman-temannya. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump, jump. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Jump in. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. And give him your heart. Sekali lagi. Give him your heart. I give you my heart. I give you my heart. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita merayakan kelahiran dari Juru Selamat kita. Amin. Dan dalam merayakan kelahiran Juru Selamat kita, mari kita sambut dia. Mari kita sambut Raja kita, Juru Selamat kita melalui pujian ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Bersama nasihat aja Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja Rahman. Sambutlah dia.
Juru selamatku, Dia. Mari kita nyanyikan dari hati kita bersama-sama. Mari kita sambut Dia, Raja di atas segala raja yang lahir ke dunia untuk kita. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama dari hati kita bersama ya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari sebutkan bersama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamatku, Dia. Penasehat ajaib, Nasihat aja Allah yang perkasa, berkasa. Bapa yang kekal, Mari kata sama. Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamatku, Dia. Sekali lagi adik-adik bersama dari hati ya, katakan bersama. Penasehat ajaib, Nasihat aja Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Allah yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru selamatku, Dia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamatku, Dia. sambutlah Dia, Juru selamat. Juru selamatku, Dia. Juru selamat dunia. Berikan kemuliaan dalam Tuhan kita. Mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kita bersama. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dunia ini, mewarnai dunia ini Tuhan menjadi lebih indah, lebih berharga, dan lebih
lebih bermakna di hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan bila sebentar kami mungkin akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama katakan, amin. Teman-teman, lihat. Aku pasti akan dipakai untuk mewarnai batang ini. Yeay! Wah, pohonnya banyak daunnya. Pasti aku juga dipakai. Yes, yes, yes. Lihat langitnya. Luas ya, untuk menggambarkan cuaca yang cerah. Biasanya menggunakan warna biru untuk mewarnai langitnya. Bukan cuma langit yang luas, tapi tanahnya juga luas. Pasti aku dan si coklat dipakai untuk mewarnai tanah ini. Cuaca yang cerah, langit yang biru. Pasti matahari akan bersinar. Dan pastinya aku akan diwarnai pakai itu. Yeay! Hei Putih, ngapain di sana sendirian? Aku sepertinya akan dipakai untuk mewarnai bunga yang cantik itu. Teman-teman, aku dipakai warnai apa ya? Sebenarnya aku juga tidak tahu, tapi aku yakin kamu pasti akan dipakai. Tapi kan, warna putih di atas kertas tidak akan kelihatan. Tenang Putih, kayak saja pada sang maestro. Tapi kan... Iya Putih, jangan khawatir. Iya betul. Iya betul. Halo krayon-krayonku. Warna hitam. Makasih. Hijau. Merah. Terima kasih. Coklat. Terima kasih. Kuning. Terima kasih. Biru. Terima kasih. Maestro, apa benar kalau aku ini tidak berguna? Enggak, Putih. Itu tidak benar. Tapi Maestro, seluruh gambar ini sudah diberi warna. Lalu untuk apa aku ada? Berikan warnamu. Nah, sekarang lihat ini Putih. Bukankah gambaran ini menjadi lebih cerah, lebih indah, dan lebih rapi? Benar, Maestro.
Jadi Putih, segala sesuatu diciptakan dengan tujuan dan kegunaannya masing-masing. Jadi kamu nggak perlu susah, iri hati, ataupun rendah diri ya. Ayo, dengan warna-warnamu ini, kita mau belajar dipakai menjadi alat yang indah. Yeay, kita berikan tepuk tangan untuk krayon-krayon dan juga maestronya. Wah, adik-adik, tadi keren sekali ya. Adik-adik lihat nggak tadi hasil akhir lukisannya? Menurut adik-adik, hasil akhir lukisannya bagus nggak? Yang bilang bagus coba angkat jempolnya semuanya atau kasih reaction gitu ya. Wah, kakak bisa lihat adik-adik ngangkat jempol semua, soalnya di sini ada layarnya adik-adik semua. Nah, adik-adik, hari ini kita semua temanya adalah, ayo temanya apa? Ingat nggak temanya? Temanya apa? My crayons. Dan adik-adik disuruh mempersiapkan krayon. Adik-adik bawa nggak krayon? Coba yang bawa krayonnya diangkat krayonnya. Yang bawa krayonnya. Kak Beatrice juga nggak mau kalah gitu ya. Kak Beatrice juga bawa krayonnya Kak Beatrice sendiri. Nih, lihat krayonnya Kak Beatrice gitu ya. Ini ada 36 warna. Wah, Kak Beatrice bangga loh punya krayon sebanyak ini. Warnanya ada 36. Adik-adik punya berapa warna? Punya 12 warna. 28 warna. Kak Beatrice punya 36. Ya, adik-adik semuanya. Masya 48 Kak, 48 Kak. Ya, Kak Beatrice buka ya. Adik-adik kita buka ya kotak krayon masing-masing. Kalau dibuka semuanya. 48 Kak. Kak Beatrice buka. 1, 2, 3. Oke, ini kotak krayonnya Kak Beatrice itu ya. Di sini ada bermacam-macam krayon dengan bermacam-macam warna. Adik-adik yang bawa krayon coba diangkat warnanya masing-masing gitu ya. Ada krayon yang warnanya biru. Yang punya krayon biru mana? Angkat krayon birunya. Nah, ini krayon birunya Kak Beatrice sudah nggak ada bajunya ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini krayon bisa dipakai untuk mewarnai. Terus ada krayon warna yang mana ya? Ada krayon yang warna kuning. Yang punya krayon kuning coba diangkat krayonnya warna kuning. Nah, yang ini ada bajunya, nggak kayak yang warna biru tadi gitu ya. Ini krayon yang kuning. Terus ada krayon yang warnanya krem. Adik-adik lihat deh, krayon yang kremnya sedih sih, dia pendek ya dibanding dengan teman-temannya. Udah gitu nggak ada bajunya lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Adik-adik punya nggak krayon warna krem? Yang nggak punya? Kak Beatrice saja punya. Kalah kamu. Nah, adik-adik lihat deh di dalam kotak krayon kita masing-masing. Adik-adik perhatikan kotak krayonnya adik-adik masing-masing ya. Adik-adik lihat bahwa dalam kotak krayon kita itu nggak ada satupun warna yang sama loh. Betul atau enggak? Semua punya warna yang berbeda-beda. Ada sih warna yang mirip-mirip, kayak ada warna ungu muda, ada warna ungu tua, ada warna pink yang lebih muda, lebih tua, pink menuju ke merah-merahan, merah, orange, jingga, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap gak ada satupun krayon yang sama. Bukan cuman itu. Kalau adik-adik udah mulai pakai krayonnya, pasti adik-adik tahu tinggi krayonnya aja nggak ada yang sama, betul nggak? Ada yang masih utuh tingginya, ada yang sudah tinggal setengah gitu ya, ada yang masih 3/4. 3/4 itu berapa sih Kak? Nanti tanya sama mama masing-masing ya gitu ya. Jadi tingginya berbeda-beda. Tadi adik-adik juga lihat kan dramanya, adik-adik ingat gak tadi dramanya semua krayonnya kalau dilihat-lihat beda-beda ya badannya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang big, ada yang small. Jadi semua krayon itu
punya warnanya sendiri-sendiri, punya fungsinya sendiri-sendiri, dan semuanya itu punya beda-beda keunikannya masing-masing. Nah, adik-adik semua, mungkin hari ini adik-adik ikut Zoom KRD Kids, adik-adik bertanya-tanya, Kak, kenapa sih kok temanya itu My Crayons gitu ya? Emang apa hubungannya krayon sama Natal? Emang apa hubungannya krayon sama aku gitu kan? Adik-adik bertanya seperti itu. Nah, kakak kasih tahu jawabannya ya adik-adik. Krayon-krayon ini, krayon-krayon yang berbeda ini sebetulnya menggambarkan kita semua. Iya, krayon-krayon ini menggambarkan kita. Kita dengan segala penampilan, dengan segala kemampuan, dengan segala karakter kita yang berbeda-beda. Coba adik-adik sekarang lihat wajah teman-temannya di Zoom gitu ya. Adik-adik lihat aja wajah teman-temannya yang ada di Zoom, di scroll gitu kan, dilihat-lihat. Adik-adik coba deh cari yang persis wajahnya, persis sama kamu, ada atau enggak? Coba dilihat, ada enggak ya? Bahkan nih ya, saudara kandung aja, itu wajahnya bisa beda-beda loh. Even twins are not the same. Yang kembar pun enggak sama persis, jadi selalu ada bedanya seperti krayon-krayon ini. Nah adik-adik, kita semua seperti krayon-krayon, kita semua berbeda-beda. Tapi kakak mau kasih tahu satu hal yang sama yang kita miliki, yaitu kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, dan lebih dahsyatnya lagi adalah kita punya Tuhan yang mau memakai kita dengan keunikan kita masing-masing. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adik-adik, kita akan belajar ini. Tuhan bisa memakaiku dengan segala keunikanku. Coba adik-adik ulangi kata-kata ini bersama-sama ya. 2, 3. Tuhan bisa memakaiku dengan segala keunikanku. Adik-adik, kita semua itu beda-beda loh. Tapi Tuhan mau dan Tuhan bisa memakai kita semuanya. Sama seperti cerita Natal adik-adik. Hari ini kan kita merayakan Natal ya. Natal itu hari apa sih sebetulnya? Adik-adik tahu nggak Natal itu hari apa? Hari apa? Hari kematian Tuhan Yesus. Bukan, itu yang namanya Jumat Agung. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan, itu yang namanya Paskah gitu ya. Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tahukah adik-adik semua bahwa di dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus, di situ ada banyak sekali tokoh yang dilibatkan. Coba kita lihat gambar berikut ini ya. Kita lihat gambar berikut ini. Zang. Nah, adik-adik lihat, ini adalah gambar tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus. Coba hitung orangnya ada berapa di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sama bayi Yesus berarti ada 8. Jadi ada 8 orang gitu kan. Adik-adik semua, di dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus ada banyak sekali tokoh yang dilibatkan. Dan ternyata semuanya itu berbeda-beda loh. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang paling kiri bawah gitu kan. Yang paling kiri bawah. Di situ ada siapa? Para gembala. Adik-adik tahukah waktu itu gembala itu bukan pekerjaan yang keren. Waktu itu gembala itu bukan orang-orang yang hebat, yang terpandang. Mereka itu termasuk orang-orang yang sering diremehkan, sering dipandang, cuman gembala gitu ya. Dan mereka itu dianggap tidak terlalu penting adik-adik. Mereka bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Karena itu mereka kerja sebagai gembala. Dan bukan cuma itu, biasanya sih waktu itu yang jadi gembala adalah yang usianya masih muda. Gembala-gembala domba itu loh, itu usianya masih muda, sekitar belasan gitu ya, 20 tahunan, jadi masih sangat muda. Tapi adik-adik tahu
Orang-orang yang dianggap oleh dunia tidak penting ini ternyata penting loh di mata Tuhan. Bahkan pada saat Tuhan mengabarkan berita kelahirannya kepada mereka, Tuhan panggil malaikat-malaikatnya untuk menyampaikan berita kelahirannya secara langsung kepada mereka. Coba kita lihat ayatnya bersama-sama ya. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang 8-12. Kak Beatrice bacakan, adik-adik perhatikan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, waktu Kak Beatrice baca ini, Kak Beatrice itu kagum sekali sama Tuhan. Ternyata Tuhan menganggap sangat penting para gembala-gembala ini. Sampai Tuhan kirimkan malaikatnya loh secara langsung untuk bilang bahwa Tuhan Yesus itu lahir buat kamu, spesifik buat kamu, buat kita semuanya. Dan para gembala-gembala itu adik-adik dipakai oleh Tuhan. Dipakai untuk apa Kak? Gembala-gembala itu pada saat mereka datang kepada bayi Yesus, mereka lihat bayi Yesus lahir gitu ya. Mereka itu bersaksi tentang apa yang mereka lihat. Mereka bersaksi tentang malaikat-malaikat yang menyanyi memuliakan bayi Yesus yang baru lahir itu. Dan mereka pulang memuji Tuhan dengan sukacita. Ternyata pada saat Tuhan memberitakan kelahirannya melalui malaikat kepada gembala-gembala ini, Tuhan punya tujuan, yaitu ingin menjadikan gembala-gembala ini sebagai saksinya Tuhan. Selain gembala, ada tokoh Alkitab lain mananya di dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus? Coba kita lihat gambarnya lagi bareng-bareng. Iya, kita lihat ke yang sebelahnya bayi Yesus yang pakai baju warna hijau. Siapakah dia? Kak Otniel, bukan gitu ya. Itu adalah Bapak Yusuf namanya. Siapa sih Kak yang namanya Yusuf ini? Kok bisa dipilih jadi papanya tuh bayi Yesus gitu ya. Nah itu kakak juga heran adik-adik. Yusuf ini kakak kasih tahu ya. Dia itu sebetulnya pria yang biasa-biasa saja. Apakah dia ganteng kayak Park Seo Joon? Tidak gitu ya. Apakah dia itu kaya, duitnya berlimpah? Tidak gitu ya. Apakah dia itu pintar sekali? Tidak. Dia itu hanyalah pria keturunan Israel yang biasa saja. Bahkan di dalam Alkitab catatan tentang dia sesudah kelahiran Tuhan Yesus itu tidak terlalu banyak. Alkitab mencatat dia adalah orang yang tulus hati. Tapi sesungguhnya sebetulnya biasa saja. Tuhan mau pakai orang yang biasa saja untuk jadi ayahnya bayi Yesus yang dilahirkan ke dalam dunia jadi juru selamat untuk semua umat manusia. Coba kita lihat lagi gambarnya, semuanya tadi. Oke. Kita lihat ke sebelahnya Bapak Yusuf yang bukan di dalam palungan. Di situ ada yang namanya Ibu Maria, bukan Kak Maria yang tadi ceritakan kesaksian adik-adik, bukan gitu ya. Ini Maria, mamahnya Tuhan Yesus. Adik-adik, Maria ini adalah seorang wanita. Kakak sangat kagum sama Tuhan. Kakak mau tanya nih, siapa di sini yang cewek? Angkat tangannya yang cewek. Jangan sampai ada yang jadi cowok loh ya, jangan ada yang cewek ya, nggak ada ya, cowok dan cewek. Yang cewek, angkat tangan yang cewek. Nah, kakak ini ya adik-adik sangat bersyukur. Bersyukur kenapa Kak? Ya bersyukur karena Tuhan mengizinkan seorang wanita bisa masuk di dalam peristiwa lahirnya, peristiwa datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Soalnya kenapa? Waktu itu yang namanya wanita itu tidak terlalu dipandang, nggak terlalu dianggap gitu ya. Wanita dianggap, di bawahnya cowok.
Tapi Tuhan menghargai wanita dan Tuhan pakai wanita untuk jadi mamahnya bayi Yesus yang dilahirkan itu. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Ya, kita lihat salah satu tokoh yang terakhir dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus yang di sebelah kanan ada 3 orang, dan siapakah mereka? Mereka adalah yang namanya orang Majus. Nah, orang Majus ini siapa toh? Coba kita lihat ya di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Matius 2 ayat 1 sampai 2, Kak Beatrice bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Adik-adik, dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus ada orang Majus. Orang Majus ini siapa, Kak? Orang Majus ini, Kak Beatrice dibilang ya, ini adalah sebetulnya orang asing, adik-adik. Kok bisa, Kak, orang asing? Iya, tadi ayatnya kan bilang orang Majus dari timur. Anggap aja kayak kalau di Indonesia mereka kayak orang dari Amerika gitu ya. Pokoknya jauh, orang dari tempat yang jauh, orang dari luar negeri. Datang untuk masuk di dalam cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Orang Majus ini orang asing, mereka adalah orang yang pandai, orang yang terpandang, mereka juga kemungkinan besar kaya karena mereka bisa bawa persembahan yang namanya emas, kemenyan, dan mur. Dan itu semua mereka berikan kepada Tuhan Yesus dan mereka masuk di dalam cerita tentang kelahiran Tuhan yang kita sebut hari ini sebagai hari Natal. Nah, adik-adik, pada saat kita melihat gitu ya tentang, coba lihat gambarnya semuanya tadi lagi, Kak. Ya, kalau kita lihat cerita Natal, adik-adik, cerita Natal tuh bicara tentang apa sih? Natal itu bercerita tentang bagaimana Tuhan bisa menggunakan orang yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan penampilan yang berbeda-beda, dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dengan kekayaan yang berbeda-beda, untuk masuk dan menjadi bagian dari cerita kedatangannya ke dalam dunia. Natal adalah tentang bagaimana Tuhan sanggup menggunakan semua orang dengan keunikannya masing-masing untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan hari ini kita semua mengingat Natal sebagai sebuah hari yang sangat indah. Semua tokoh dalam cerita Natal kita kenal dan kita ingat sampai hari ini. Dan itu menjadi sebuah cerita yang masih kita hafalkan terus-menerus. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Tuhan bisa menggunakan kita, memakai kita dengan keunikan kita masing-masing. Kakak mau bilang hari ini, semua adik-adik, kita semua itu unik. Keunikan kita tidak membuat kita jadi orang yang aneh. Kalau sampai ada orang yang bilang, kamu aneh, tendang aja gitu ya orangnya. Kita itu, keunikan kita tidak membuat kita jadi orang yang aneh. Keunikan kita itu membuat kita menyadari bahwa Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu kreatif. Dan setiap kita itu, adik-adik perhatikan kata-kata ini ya. Setiap kita itu unik, spesial, dan diciptakan untuk tujuan yang spesifik. Tidak ada yang sama seperti kamu di dalam dunia ini. Tidak ada yang sama seperti Kak Harwin di dalam dunia ini. Tidak ada yang sama seperti John W. di dalam dunia ini. Tidak ada yang sama seperti Vivi ya di dalam dunia ini. Tidak ada yang sama seperti Kak Beatrice cari orang-orangnya gitu ya. Tidak ada yang sama seperti Alin di dalam dunia ini. Tidak ada yang sama seperti Hendy di dalam dunia ini. Tidak ada yang sama seperti Eina yang kemarin barusan ulang tahun di dalam dunia ini. Gak ada yang sama persis seperti kita semua. Karena apa? Karena kita semua diciptakan unik, spesial, dan dengan tujuan yang spesifik. Nah, adik-adik, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menilai diri kita sebagaimana Tuhan menilai diri kita. Tuhan melihat kita ini berharga. Tuhan itu mau pakai kita semuanya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu maestro
yang hebat, yang bisa menempatkan kita dengan tepat, sehingga kita bisa jadi bagian yang luar biasa dalam karyanya yang besar. Amin adik-adik semuanya? Bisa bilang, aku unik gitu ya, 1, 2, 3. Aku unik ya, aku spesial gitu kan, katakan bersama 2, 3. Aku spesial, katakan bersama aku spesifik, 2, 3. Aku spesifik. Nah, adik-adik semuanya. Sekarang setelah kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai kita dengan keunikan kita masing-masing, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua nih ya, kita perhatikan bersama-sama. Aku, kalau kita tahu Tuhan bisa memakai kita dengan keunikan kita masing-masing, yang kedua, aku harus bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan segenap hidup. Jangan sampai nih Kak Beatrice dengar adik-adik KRD Kids pada iri satu sama lain. Oh no, nggak boleh. Jangan, nggak perlulah kita itu iri, membandingkan satu sama lain. Terus berkata, seandainya saja aku bisa seperti Kak Bella yang tadi menyanyi, Kak Shannon, Kak Otniel, Kak Obed, seandainya saja suaraku merdu seperti mereka. Gak perlu ngomong seperti itu. Atau adik-adik berkata, seandainya saja aku seperti Kak Isa, Kak Klavi, Kak Isa, Kak Klavi sama ya, Kak Isak, gitu ya. Kak Nia, Kak Jesslyn, Kak Andi yang bisa main musik. Seandainya saja aku bisa seperti itu. Seandainya saja rambutku ini lurus, mataku besar, seandainya saja hidungku mancung, pasti aku akan disukai banyak orang, pasti aku akan punya banyak teman. Loh adik-adik semuanya, sekali lagi, kamu tuh diciptakan dengan unik. Gak ada yang sama kayak kamu dalam dunia. Bahkan Tuhan menciptakanmu dengan warna kulit tertentu, itu pun ada tujuannya. Karena Tuhan mau pakai adik-adik semuanya. Dan Tuhan memandang adik-adik berharga. Yang perlu kita lakukan bukan membandingkan diri satu sama lain. Tapi yang perlu kita lakukan adalah banyak bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik dipilih sama Tuhan. Mau dipakai sama Tuhan. Ayo kita bilang terima kasih sama Tuhan banyak-banyak. Coba kita lihat apa kata Maria pada saat dia tahu dia dipilih Tuhan jadi mamahnya bayi Yesus gitu ya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49. Di situ dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Adik-adik lihat, pada saat Maria dipilih sama Tuhan, apa yang Maria lakukan? Maria bilang, aku memuliakan Tuhan. Adik-adik, jangan fokus sama apa yang orang lain punya. Fokuslah memuliakan Tuhan. Maria bilang, hatiku bergembira. Adik-adik harus fokus untuk bergembira di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Adik-adik harus fokus. Lihat bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Meskipun kita ini banyak kurangnya. Dan Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita semua. Adik-adik, yang perlu adik-adik lakukan adalah seperti Maria. Adik-adik harus bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Adik-adik, yang perlu kita lakukan adalah kita ini harus melakukan setiap bagian kita dengan maksimal. Mengembangkan diri dan talenta kita masing-masing. Supaya kita semua bisa melayani Tuhan. Kak Beatrice mau tanya, siapa yang mau melayani Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang merasa Tuhan baik? Angkat tangannya. Siapa yang merasa Tuhan menciptakanmu dengan luar biasa? Angkat tangannya. Meskipun badannya nggak tinggi kayak Kak Beatrice gitu ya, Tuhan menciptakan Kak Beatrice dengan luar biasa. Kak Beatrice percaya. Makanya hari ini adik-adik semua kita dibagikan kaos. Coba adik-adik lihat kaosnya masing-masing. Udah pakai kaosnya belum? Udah dong ya, pakai kaosnya. Coba dibaca tulisannya. Tulisannya adalah The world need
your color. Artinya apa sih Kak? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, artinya dunia membutuhkan warnamu. Semua adik-adik memberikan goresan warna yang berbeda-beda. Dan semua adik-adik diperlukan di dalam kerajaan Allah untuk bisa menghasilkan sebuah lukisan yang sangat luar biasa di tangan Tuhan. Bayangkan kalau seluruh dunia cuman punya warna merah. Aduh, nggak seru gitu ya. Merah semua. Meskipun favoritnya warna merah sekalipun, kalau warnanya cuman ada merah di dalam dunia ya bosen dong ya. Warna merah semua, kayak darah semua. Atau coba kalau di dalam dunia cuman ada warna kuning. Aduh, silau Kak, silau, kuning itu terlalu terang. Aduh, mataku sampai sakit, langsung brightness-nya dikurangin di HP masing-masing gitu ya. Atau coba kalau di dalam dunia cuma ada warna hitam. Waduh, adik-adik jangan-jangan bingung, ini kenapa kok layarnya tiba-tiba gelap gitu ya. Waduh. Tapi kalau ada banyak warna di dalam dunia, hasilnya gimana? Jeng-jeng, bisa menghasilkan lukisan yang sangat indah. Bagus sekali. Ada yang bisa nyanyi. Tapi kalau semua bisa nyanyi, gak ada yang masak dong, jadinya lapar. Ada yang bisa masak, tapi gak boleh semuanya bisa masak. Perlu ada yang bisa khotbah gitu kan, kayak Mbak Beatrice hari ini. Tapi kalau semuanya bisa khotbah, terus siapa yang jadi jemaatnya? Nggak bisa juga kayak gitu. Makanya Tuhan ciptakan semuanya berbeda-beda adik-adik. Beda-beda, tapi kalau di tangan Tuhan, semua bisa jadi satu. Jadi gambar yang indah, jadi karya yang besar, maha karya yang luar biasa. Dan kita harus bersyukur. Makasih Tuhan, aku boleh jadi bagian dalam mahakarya-Mu yang luar biasa. Kak Beatrice, contohnya nih Kak Beatrice bersyukur. Terima kasih Tuhan, badanku tidak terlalu tinggi. Tapi aku percaya Tuhan pakai aku secara luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit. Ada yang mungkin gini, aduh badanku Kak, kulitnya tidak terlalu terang gitu kan. Gak apa-apa, adik-adik bilang gini, doa sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kulitku tidak terlalu terang, aku bersyukur. Jadinya kalau panas, aku gak gampang gosong. Loh, ada gunanya loh kulitnya gak terlalu terang. Terus gimana yang kulitnya terang? Yang kulitnya terang doanya beda, bilang, makasih Tuhan kulitku terang. Jadi kalau latar belakangnya hitam, aku kelihatan gitu ya. Gak jadi satu sama background. Semua dalam hidup kita, semua yang Tuhan berikan buat kita, karakter yang Tuhan ada dalam diri kita sejak kita lahir, dan itu dikembangkan melalui firman Tuhan. Talenta kita semua, penampilan kita semua diciptakan Tuhan secara spesifik untuk jadi bagian dalam karyanya yang luar biasa, sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita masing-masing adik-adik. Amin. Kita baca ayat kita yang terakhir hari ini ya. Kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 14. Kak Beatrice mau ngajak adik-adik semua baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan yang luar biasa. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita semua mau muliakan Tuhan. Kita semua mau katakan kepada Tuhan, Tuhan kau sahabatku dan aku mau memuliakan engkau dengan segenap hidupku. Kau buat aku dahsyat dan begitu ajaib dan aku berharga di matamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa
kita semua sungguh berharga. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupanku, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Katakan syukur, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat tangan kita bersama. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku untuk Engkau Tuhan, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, terima kasih Tuhan, ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Tuhan tinggalkan kita, sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau mau lahir ke dalam dunia, dan melalui peristiwa kelahiran-Mu, kami bisa belajar bahwa ternyata setiap dari kami ini berharga di mata Tuhan. Setiap kami unik, setiap kami spesial, setiap kami diciptakan dengan tujuan yang spesifik. Dan kami mau Tuhan untuk dipakai oleh-Mu menjadi alat-Mu yang besar. Yang perlu kami lakukan adalah kami berserah dan bersandar kepada-Mu, mendekat kepada-Mu sebagai anak-anak yang akan dipakai oleh-Mu, dipergunakan untuk alat-Mu.
Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, kreatif, luar biasa. Dan Tuhan yang baik, yang mau membawa hidup kami meningkat dari hari demi hari. Kami percaya kepadamu, kami berterima kasih untuk kelahiran-Mu dalam dunia. Kami berterima kasih karena Tuhan mengasihi kami semua. Kami berterima kasih karena Kau pandang kami semua berharga di mata-Mu. Dan kami hari ini Tuhan, kami merayakan Natal. Dan kami mau ingat sekali lagi bahwa Tuhan Kau lahir ke dalam dunia buat kami semua. Kami bersyukur, kami mau Tuhan untuk hidup bagi Engkau lebih lagi dari hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik semuanya, sebentar lagi kita akan melakukan prosesi candlelight. Adik-adik semuanya bisa menyiapkan senter yang sudah diberikan oleh gereja. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama ya adik-adik. Kita bisa siapkan sambil adik-adik menyiapkan. Kak Bella mau panggil Bapak Pendeta Ari Handoko beserta istri sebagai gembala sidang GBT Kristus Raja Damai untuk maju ke depan. Juga Kak Irawati sebagai ketua KRD Kids Babatan, dan di depan juga sudah ada Kak Beatrice di sini sebagai ketua KRD Kids Karangasem. Semuanya dinyalakan ya lilin senternya yang sudah diberikan oleh gereja. Kita mau menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentang surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ayo semua, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberi kita rupa yang berbeda-beda, Tuhan memberi kita warna kulit yang berbeda-beda, Tuhan memberi
memberi kita banyak hal yang berbeda, rambut panjang, rambut pendek, wajahnya lonjong, wajahnya bulat, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan hadir dalam dunia ini untuk menebus kita semua. Ayo semua lipat tangan, yuk semua berdoa, tutup mata. Om Ari akan berdoa untuk memintakan berkat Tuhan untuk Natal hari ini, Natal tahun ini. Bapa di sorga yang maha baik, terima kasih Engkau sudah mau datang dalam dunia ini untuk memberikan kepada kami hidup yang terbaik. Engkau sudah datang dalam dunia ini untuk membuat kami merasa berharga, membuat kami menjadi berharga, membuat kami boleh melakukan yang terbaik buat Bapa di sorga. Terima kasih, tidak ada seorang pun dari kami yang Kau tidak pakai. Semuanya Kau pakai, semuanya Kau cintai. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu. Ayo semua angkat tangan semuanya. Terimalah berkat-berkat dari Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Natal ini memberkati semua yang sudah ikut ibadah lewat Zoom ini. Dan biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan menyertai semuanya. Memberkati semua orang tua, memberkati semua mbak-mbak yang sudah ikut mengantar, mendampingi, memberkati semua, terutama anak-anak semua. Tuhan memberkati, Tuhan beri kesehatan, Tuhan jagai, Tuhan tolong dalam segala sesuatu. Terimalah berkat Tuhan pada perayaan Natal hari ini. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan, semuanya berkata, amin. Tuhan memberkati ya. Amin. Ya, gimana nih adik-adik? Kita udah mendengarkan firman-nya hari ini luar biasa sekali. Ingatkan kita semua, kalau kita semua memang berbeda-beda, kita semua diciptakan spesial, unik, dan juga dengan tujuan yang spesifik. Kita semua berharga di mata Tuhan. Oke, sesaat lagi kita mau menyaksikan nih performance dari teman-teman kita semua. Jadi, mari kita simak sama-sama. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountain in reply, echoing their joyous strain. Oh,
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yeay, kasih tepuk tangan dong adik-adik buat teman-teman kita. Ya, oke. Kita sudah lihat performan. Sekarang kita mau ngapain ya enaknya? Biasanya ini kan acara kalau nggak seru ya, kalau nggak ada game. Jadi sekarang kita mau main game. Siapa yang mau main game boleh angkat tangannya atau kasih reaction. Ya, kita mau main game. Game hari ini judulnya yaitu tebak judul dan lirik lagu. Jadi nanti di sini kakak akan share screen, kakak akan tunjukkan PPT. Nanti akan ada keterangannya. Adik-adik harus menjawab menebak judul lagu atau menebak lirik selanjutnya. Yang bisa menjawab bisa cepet-cepet langsung ketik di live chat. Nanti yang paling pertama kali ketik dan benar jawabannya itu akan jadi pemenangnya. Sekarang kita mau coba dulu ya biar kita ngerti gamenya. Ya, jadi ini contoh ya adik-adik. Nanti kalau adik-adik udah tahu jawabannya, bisa langsung ketik di live chat. Ini dia. Ini soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah tebak judul lagu. Clue-nya yaitu lagu berbahasa Inggris, bertema ceria, sebagai pernyataan bahwa segala tindakan, langkah, bahkan nafas kita ada dalam kendali Tuhan. Kalau udah ada yang tahu jawabannya, bisa ketik di live chat sekarang. Ya, apakah sudah diketik? Ya, ternyata udah ada yang benar jawabannya. Eina. Yeay. Ya, oke, kita coba ke soal selanjutnya ya. Yang kedua. Ini tebak apa lirik selanjutnya. Silahkan yang ngerti bisa langsung ketik di live chat. Apa kira-kira ya lirik selanjutnya dari game ini? Ada yang tahu? Ya, ternyata juga udah ada yang benar adik-adik. Catherine. Jadi selanjutnya yaitu
You are my way, Jesus. Oke, karena kita udah nyoba gamenya dan kalian semua sudah paham, kita akan langsung main ke gamenya ya. Oke, itu tadi masih nyoba ya adik-adik, belum game yang sesungguhnya. Ya, sekarang kita akan main game yang sesungguhnya. Totalnya ada 6 soal. Jadi nanti adik-adik berkesempatan untuk memenangkan 6 hadiah malam ini. Oke. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama ini adalah tebak judul lagunya. Clue-nya yaitu lagu berbahasa Inggris. Tentang segala sesuatu yang kita lakukan adalah hadiah kepada Tuhan. Yang tahu jawabannya bisa ketik di live sekarang. Wah, ada yang benar nggak ya? Kira-kira judul lagunya apa ya? Belum ada yang benar nih. Belum ada yang benar adik-adik. Ya, belum ada yang benar. Oke, karena belum ada yang benar, kakak mau kasih clue nih ya, potongan lagunya. Dengarkan baik-baik ya. Iya, itu dia potongan lagunya. Ada yang bisa tebak nggak judulnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Belum ada yang benar. Belum ada yang benar nih adik-adik. Iya. Oke, kurang tepat. Ada yang hampir benar, tapi belum. Oke. Ternyata udah ada yang benar nih adik-adik. Yang benar yaitu jawabannya Kayla, yaitu judulnya Give to You. Yeay. Oke, kita mau lanjut ke soal berikutnya ya. Diperhatikan baik-baik. Berikut ini adalah apa lirik selanjutnya. Yang tahu boleh ketik di live sekarang. Ya. Oke, ternyata sudah ada yang benar adik-adik. Yang benar adalah Kalista Chiko. Ya, selamat untuk Kalista Chiko. Lirik selanjutnya yaitu Sang Raja. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Ini tebak judul lagunya. Clue-nya lagu berbahasa Inggris, bertema Natal yang mengajak kita semua untuk membuka hati untuk Sang Penebus yang datang ke dunia. Yang tahu bisa ketik di live chat sekarang. Ya, belum ada yang benar nih adik-adik. Wah, belum ada yang benar. Tebak terus adik-adik. Masih punya kesempatan nih kalian semua. Oke, ternyata udah ada yang benar adik-adik. Wah, belum dikasih clue selanjutnya udah benar nih. Yang benar yaitu Maggie. Lagunya Joy to the World. Ini nih. Yeay. Nih, kita kasih denger ya lirik potongan lagunya. Iya, ternyata benar jawabannya Joy to the World. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Lagu keempat. Ini tebak liriknya. Apa ya kira-kira lirik sebelumnya ini ya? Yang tahu bisa ketik sekarang. Ayo, apa ya liriknya? Ini agak mirip-mirip nih liriknya. Ayo, belum ada yang benar nih. Belum ada yang benar nih. Wah. Wah. Belum adik-adik. Belum ada yang benar. Oh, ternyata udah ada yang benar nih adik-adik. Yang benar yaitu... Oh, belum ternyata. Kurang tepat. Oke, kurang tepat adik-adik. Hampir ada yang benar.
Oke. Ya. Oke. Terus coba tebak adik-adik. Lirik selanjutnya apa ya? Oke, ternyata udah ada yang benar nih adik-adik. Yang benar yaitu Catherine. Liriknya yaitu hello, halo, hello, hello, ola, ola. Nih, kakak kasih potongannya ya. Ya, yang benar adalah Catherine. Selamat untuk Catherine. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Ini tebak judul lagunya nih adik-adik. Lagu berbahasa Indonesia yang mengajak kita semua untuk selalu melekat kepada Tuhan supaya kita dapat berbuah. Apa ya judulnya kira-kira adik-adik? Yang tahu ketik di live chat sekarang ya. Oke, ternyata udah ada yang benar adik-adik. Yaitu jawabannya Yesus pokok. Karena tadi Maggie udah menjawab benar, maka yang menjawab benar selanjutnya yaitu Gisela. Jadi pemenangnya adalah Gisela. Tepuk tangan. Oke, ternyata masih ada satu soal lagi nih. Soal terakhir. Kalian punya kesempatan Mas Ian. Sudah siap? Kita langsung aja ya ke soal selanjutnya. Iya, ini dia. Ini tebak lirik lagunya. Kira-kira lirik selanjutnya apa ya? Yang tahu bisa ketik di live chat sekarang. Ayo, tebak-tebak. Kurang tepat, masih punya kesempatan ya adik-adik. Soal terakhir loh ini. Oke, ternyata udah ada yang benar loh adik-adik. Wah, yang benar yaitu God is everywhere. Yang dijawab benar oleh Chloe. Oke, selamat untuk Chloe. Dan gamenya sudah habis adik-adik. Yeay. Selamat ya untuk para adik-adik yang menang gamenya. Untuk yang belum menang, jangan sedih, karena masih banyak kesempatan di acara-acara selanjutnya. Dan untuk pemenangnya, nanti hadiahnya akan dikirimkan ke rumah adik-adik masing-masing. Tepuk tangan sekali lagi adik-adik. Iya, oke. Kita sudah main game nih. Kita tadi juga udah selesai semua acaranya dari awal sampai akhir. Sekarang sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita masing-masing, kita mau foto bersama-sama dulu. Jadi untuk adik-adik yang belum menyalakan kameranya, bisa dibuka kameranya, dinyalakan kameranya, karena kita mau foto bersama-sama. Ayo dibuka kameranya adik-adik, kita foto bareng yuk. Ya, sudah dibuka semuanya. Cancel spotlight. Ya, ada beberapa yang masih belum buka nih. Gimana? Gimana? Gimana, Kak? Kakak gimana? Nggak tahu. Ya, udah semua ya, udah siap ya. Kita gaya yang cantik, yang ganteng. Kakak mulai dari slide yang pertama ya. Semuanya gaya ya. Kakak hitung 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya slide kedua ya. Semuanya tetap gaya ya adik-adik. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga ya. Semuanya tetap gaya ya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. Semuanya tetap gaya dan nyalakan kameranya.
1, 2, 3. Oke, fotonya sudah selesai adik-adik. Dan semua rangkaian acara Natal Kayak Adik Kisah ini juga sudah selesai. Jadi, sampai ketemu di acara-acara Natal selanjutnya. Dan sampai ketemu di ibadah tanggal 8 Januari tahun depan. Selamat melakukan aktivitas kalian masing-masing. Tuhan memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas adik-adik. Selamat Natal semuanya. Adik-adik yang mau memberikan persembahan. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Semuanya selamat hari Natal. Adik-adik. Natal semuanya. Unmute all partisipan. Partisipan. Dadah adik-adik. Saudara-saudaranya Pak Elo. Dadah. Selamat liburan, jaga kesehatan. Mama jangan lupa Natal umum tanggal 27 ya. Yang udah SMP ikut Natal udah bebas minggu depan. Halo Kak Maria. Alista, Hekmi, Catherine, Gisal, Sampai aja jauh ngeliatin aku or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Wis ya Mama Alif ya.